Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Dede Rosyada dan Profesor Dr. Masri Mansur MA. Yang terhormat, yang saya hormati para Wakil Rektor, para Dekan dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana, para Kepala Biro, para ketua lembaga, para kepala pusat, dan ketua IKAL UIN Dr. Aceh Hasan Syadzili, yang mulia Hakim MK Bapak Dr. Wahidudin Adam, anggota DPR Bapak Gus Pardi, dan juga para hadirin, guru besar dan alumni serta sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat ilahi Robbi pada siang menjelang sore ini. Kita di sini dalam rangka Harlah Dies Natalis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ke-66. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, UIN tahun 2023 menginjak tahun ke-66. Suatu usia yang matang, bahkan bagi seorang guru besar menjelang pensiun usia 70. Artinya ini adalah usia yang betul-betul sudah melewati sejarah yang panjang. Karena itu sudah tidak diragukan kontribusi dan kiprah UIN di wilayah nasional dan internasional yang telah menunjukkan transformasi keagamaan, transformasi sosial di Indonesia. Rasanya Islam Indonesia tidak akan semodern ini, tidak akan semoderat ini kalau tidak ada IAIN dan UIN. Kita sambut dan tepuk tangan buat UIN. Sejak UIN pada masa tahun 1957 yang bernama ADIA, Akademi Dinas Ilmu Agama, kemudian bertransformasi menjadi IAIN, di mana saya waktu itu sebagai mahasiswanya. Kemudian sekarang menjadi UIN, di mana saya menjadi dosen, dan sekarang dipercaya menjadi rektor atau mendapat amanah jadi rektor. Ini adalah suatu amanah. Namun kita juga perlu mengingat beberapa tokoh yang telah berkontribusi dan mengharumkan nama baik akademik dan institusi dan juga nama baik Indonesia. Boleh kita sebut misalnya Nurholis Majid, Ibrahim Hussein, Harun Nasution, Bahtiar Effendi, Azumardi Azra, Quraish Shihab, dan lain sebagainya. Mereka adalah alumni dari UIN dan mereka telah mengharumkan Indonesia di kancah dunia dan telah mengembangkan keislaman, yaitu keislaman yang harmoni, yang menggabungkan antara agama dan sains. Tentu cita-cita itu perlu kita kembangkan ke depan dan kita pertahankan untuk lebih maju lagi, karena tantangan ke depan akan beda dan sangat beda, yaitu di dalam konteks dunia digital, di dalam teknologi yang maju, kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia,
dalam pengembangan dunia pendidikan sangat beda. Maka kalau kita mengingat bahwa ketika Kementerian Agama pada tahun 57 memang menerapkan atau menetapkan studi agama atau institusi agama untuk memadukan antara sains dan agama, maka pilihan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2000 bertransformasi dari IAIN menjadi UIN untuk mengintegrasikan sains agama adalah sangat tepat. Sebab itu saya sebagai rektor akan melanjutkan estafet dan transformasi pengembangan ini ke depan, khususnya di masa periode saya. Beberapa hal yang akan saya kembangkan untuk 4 tahun ke depan untuk tetap menjadikan UIN jaya, menjadikan reputasi dan rekognisi UIN di dunia internasional akan semakin maju. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam forum ini, apa yang akan saya lakukan di 4 tahun ke depan. Pertama, saya akan mengembangkan bersama pimpinan lain, yaitu mentransformasikan UIN menjadi perguruan tinggi keagamaan negeri berbadan hukum. Dan proses ini sudah maju dan insya Allah dalam 2 tahun ke depan UIN akan menjadi perguruan tinggi negeri keagamaan berbadan hukum. Yang kedua, karena tantangan teknologi sangat pesat, maka saya sedang mengembangkan untuk menjadi smart campus, yaitu melakukan pembenahan di dalam digitalisasi. Fokus ini menjadi penting karena dunia pendidikan sekarang adalah dunia global yang memerlukan transformasi dan adaptasi yang dinamis. Yang ketiga, saya akan memajukan UIN ini, yaitu berbasis Green Campus, yaitu dalam arti kita hemat energi, ramah lingkungan, dan juga kita memperhatikan bagaimana pengembangan yang bersifat electricity bebas dari polusi. Yang selanjutnya, saya juga dalam 4 tahun ke depan, yaitu melakukan reformasi birokrasi, mengubah mindset kita semua, sivitas akademika di lingkungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk bisa bertransformasi bagaimana merespon perubahan-perubahan. Dan yang terakhir, yaitu saya akan mengembangkan bagaimana mempercepat kapitalisasi aset UIN sehingga kita menjadi mandiri. Demikian beberapa hal yang menjadi target di dalam 4 tahun ke depan, dan itu sudah dirancang untuk memenuhi, yaitu dengan saling bekerja sama antar perguruan tinggi. Fokus benchmarking di dalam negeri yang kita lakukan, yang beberapa hari yang lalu kita kerjasama, yaitu dengan Universitas Gadjah Mada, yaitu yang utama, yaitu untuk pendampingan PTNBH dan melakukan pembenahan dalam digitalisasi. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dan kemajuan bagi UIN, sehingga langkah-langkah ke depan untuk memajukan UIN tetap melanjutkan amanah dari para generasi. Sebab itu dalam harlah ini kemarin kita berkunjung ke kuburan para pendiri untuk mengingat kematian dan juga mengingat jasa mereka, karena kadang-kadang kita hidup lupa akan kematian, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Semoga bukan berarti kita takut mati, tetapi kita juga harus berani hidup. Kalau takut hidup, ya mati saja. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.